Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas pola bilangan bagian kedua dengan subbab barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Untuk barisan aritmatika, sebetulnya adalah bagian dari pola bilangan yang mempunyai selisih antar sukunya selalu sama. Jadi, di sini nanti titik beratnya untuk barisan aritmatika itu dia mempunyai selisih yang sama, selisihnya selalu sama. Kemudian untuk deret aritmatika itu merupakan penjumlahan dari seluruh suku yang ada pada barisan aritmatika. Jadi semua sukunya itu ditambahkan dari awal sampai suku yang diinginkan. Kita ke barisan terlebih dahulu. Misalkan saya punya dua barisan ini, kita cek dulu apakah barisan ini betul barisan aritmatika atau tidak. Gimana caranya? Oke, kita lihat dulu untuk barisan yang pertama. 11, 13, 15, dan 17. Kita cari dulu selisihnya. Selisih di sini yang dimaksud itu adalah suatu suku dikurangkan dengan suku sebelumnya. Gitu ya. Jadi di sini nanti 13 dikurangi dengan 11, selisihnya berapa? Kemudian 15 dikurangi 13, 17 dikurangi dengan 15. Kita cek dulu, ternyata selisihnya sama-sama positif 2. Berarti barisan yang pertama ini bisa kita simpulkan bahwa dia merupakan barisan aritmatika. Kemudian untuk yang kedua, 55, 40, 35, 30. Kita cek dulu selisihnya. Ternyata selisihnya adalah sama-sama negatif 5. Maka barisan yang kedua ini pun juga bisa disebut sebagai barisan aritmatika. Setelah ke barisan, kita masuk ke deret. Bedanya barisan dan deret itu apa sih sebetulnya? Untuk deret, lebih mudahnya lagi itu dalam penulisannya saja ya. Kalau barisan, dia itu dipisahkan dengan tanda koma, tapi kalau deret, dia dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Jadi kalau di barisan itu ada 11, 13, 15, 17. Tapi kalau di deret 11 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 17 dan ditambah dengan seterusnya. Jadi hanya penulisannya ya yang beda ya di sini ya. Kemudian untuk istilah dalam barisan dan deret aritmatika, ya ada beberapa istilah. Yang pertama nanti ada A atau suku pertama. Kemudian B di sini adalah selisih suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya atau beda ya. Kemudian untuk UN itu suku ke N atau urutan bilangan ke N. Dan ada SN. Nah, SN ini adalah jumlah N suku pertama di deret aritmatika tadi ya. Berarti penjumlahan deret-deret aritmatika nanti adalah SN. Nah, saya punya bilangannya ini ya. Bilangan yang depan tadi saya bawa ke sini. Ada 11, 13, 15, dan 17. Tadi sudah kita cari selisihnya, yaitu selisihnya sama-sama 2 ya. Lalu, untuk angka 11 ini adalah suku pertama karena dia dimunculkan pertama kali. Lanjut untuk menentukan suku KN dari barisan aritmatika. Kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikalikan B. Ingat ya, N di sini itu menyatakan suku keberapa yang akan kita cari. A adalah suku pertama dan B adalah beda. Masuk ke contoh soal. Tentukan suku ke-100 dari bilangan 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Kalau kita jejerkan satu persatu sebetulnya bisa, tapi kan akan banyak sekali ya sampai suku ke-100. Maka untuk memudahkan dalam perhitungan, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. Tapi sebelum masuk ke eksekusinya, kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Dari sini berarti nanti A-nya 11 ya, suku pertamanya 11. Kemudian bedanya adalah 13 dikurangi 11 sama dengan 2. Lalu kita mencari suku ke-100. Karena ini dia yang dicari adalah suku ke-100, maka nanti UN-nya diganti dengan U100.
Nah, masuk ke pengerjaannya, selalu usahakan tulis lagi rumusnya agar biar lama-lama kalian hafal sendiri rumusnya. Masukkan n-nya kita ganti 100, berarti U100 sama dengan A-nya 11. N-1-nya berarti 100 kurangi 1, B-nya 2. 11 ditambah 99 dikalikan 2. Berarti 11 ditambah 198, hasilnya adalah 209. Lanjut untuk contoh yang kedua, tentukan suku ke-20 dari barisan 9, 5, 1, min 3, dan seterusnya. Sama seperti tadi ya, kita tentukan dulu A dan B-nya. Di sini berarti nanti A-nya adalah 9, kemudian bedanya berarti 5 dikurangi dengan 9 sama dengan negatif 4 ya. Kemudian tentukan suku ke-20, berarti nanti kita mencari U20. Langsung ke eksekusinya, tulis lagi rumusnya, jangan lupa. Berarti kita mencari U20, N-nya kita ganti 20 ya. Berarti ini nanti juga 20, ini 20. A-nya 9 masukkan, 20 min 1 dikalikan dengan negatif 4. 9 ditambah 19 dikalikan negatif 4. Ingat ya, perkalian kita selesaikan dulu. 19 kali negatif 4 sama dengan negatif 76. 9 ditambah negatif 76 sama dengan negatif 67. Lanjut untuk menentukan jumlah suku KN dari deret aritmatika. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan ya. Rumus yang atas, Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Ini apabila diketahui A dan UN. A tadi apa? A adalah suku pertama, kemudian UN adalah suku terakhir. Jadi kalau diketahui A dan UN, kita tinggal memakai rumus yang atas. Atau bisa juga memakai rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah dengan N-1 dikalikan B. Jika diketahui A dan B saja, jadi suku terakhirnya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus yang panjang. Contoh soalnya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Seperti halnya tadi ya, kita cari dulu A-nya, di sini adalah 3, kemudian B-nya berarti 6 dikurangi dengan 3 sama dengan 3. Suruh menentukan jumlah 100 suku pertama. Kalau mencari jumlah 100 suku pertama, berarti kita menggunakan simbol S100. Masuk ke eksekusinya. Karena yang diketahui adalah A dan B saja ya, berarti kita pakai rumus yang kedua. Masukkan N-nya kita ganti 100, berarti S100 sama dengan 100 dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Berarti 100 dibagi 2, 50. 2A berarti 2 dikalikan 3, 6. N-1 berarti 100 dikurangi 1 sama dengan 99 dikalikan dengan beda. Bedanya 3. Oke, 50 dikalikan 6 ditambah 297. Kemudian 50 dikalikan 303 hasilnya 15.150. Ya. Jadi ini tadi yang diketahui hanya A dan B saja, maka kita pakai rumus yang kedua. Lanjut untuk soal berikutnya. Di sini ada soal cerita ya, soal cerita dalam materi barisan dan deret aritmatika. Di aula sekolah terdapat 15 baris kursi, di mana baris pertama terdapat 10 kursi. Kemudian baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Berapa banyak seluruhnya kursi yang ada di aula tersebut? Nah, karena ini soal cerita, berarti harus kita analisis dulu kata demi katanya ya. Dari depan dulu. Di aula sekolah terdapat 15 baris kursi. Berarti nanti di aula itu akan ada 15 deret kursi ya, ke belakang ya. Gitu. Di mana baris pertama terdapat 10 kursi. Berarti 10 kursi ini nanti adalah ada di baris pertama. Karena dia ada di baris pertama, berarti boleh dong nanti kalau A-nya saya tulis 10, kemudian 15 deret ke belakang, itu berarti
saya tulis 15, artinya N-nya 15, dan baris kedua ke baris ketiga itu selalu bertambah 2 kursi. Berarti kan ada selisih ya di sini ya. Nanti bedanya adalah 2. A-nya 10, B-nya 2, dan kita mencari jumlah seluruhnya. Karena tadi ada 15 deret kursi, jadi kita mencari S15. Kita eksekusi. Tulis lagi rumusnya. Karena yang diketahui A dan B, berarti kita memakai rumus yang kedua. S15, berarti 15 dibagi 2, 2 dikali dengan suku pertamanya 10, ditambah dengan N-1, berarti 15 dikurangi 1 dikalikan dengan 2. Nah, ini sengaja saya tidak saya bagi ya, 15 dibagi 2, karena nanti hasilnya akan koma. Saya mencoba dulu menyelesaikan yang ada di dalam kurung. Berarti 2 dikali 10, 20, 15 dikurangi 1, 14, tetap dikalikan dengan 2. Nah, tetap 15 per 2 ya, kemudian 20 ditambah 2 kali 14 adalah 28, kemudian ketemunya 15 per 2 dikalikan dengan 48. Nah, baru dari sini nanti bisa kita coret. 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. Maka di sini tinggal 15 dikalikan dengan 24, hasilnya adalah 360. Lanjut untuk contoh berikutnya. Diketahui jumlah 10 bilangan dari deret aritmatika adalah 415 dan suku pertamanya diketahui 19. Berapakah suku terakhirnya? Nah, kita lihat lagi ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada jumlah 10 bilangan, berarti nanti N-nya adalah 10. Jumlah 10 bilangan berarti adalah S10 ya. N-nya 10, S10-nya adalah 415. Dan suku pertamanya 19, berarti A adalah 19. Saya tulis ya. A-nya 19, N-nya 10, S10 sama dengan 415. Disuruh mencari suku terakhir, berarti kita mencari UN. Nah, karena yang dicari nanti adalah UN dan A-nya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Berarti Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah dengan UN. Nah, kita mencari dengan rumus yang pertama karena yang mau kita cari adalah UN. Sedangkan A-nya sudah ada. Sn-nya juga sudah diketahui. Tinggal kita masukkan saja S10 berarti 10 per 2 kali 19 ditambah dengan UN. Nah, 415 10 sama dengan 10 dibagi 2 kan 5. 5 kali 19 tambah UN. Gini. Nah, karena di sini ada perkalian ya, 5 dikalikan dalam kurung 19 ditambah dengan UN. Berarti masing-masing dari ini ya, masing-masing dari ruas kiri dan ruas kanan masing-masing saya bagi dengan 5. Ya, supaya 5 di sebelah ruas kanan ini hilang. Masing-masing saya bagi 5. 415 saya bagi 5. Kemudian yang di sebelah sini 5 kali 19 ditambah UN juga saya bagi dengan 5. Ya, hasilnya 83 sama dengan 19 plus UN. Ya, jadi intinya pembagian 5 ini itu hanya untuk menghilangkan angka 5 yang ada di ruas kanan. Semisalkan saja ini nanti angkanya bukan 5, misalkan saja 7. Berarti kedua ruas sama-sama dibagi dengan 7. Gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti 83 sama dengan 19 ditambah UN. Jadi 19 ditambah berapa, hasilnya adalah 83. Berarti bisa saya tulis UN sama dengan 83 dikurangi 19. Hasilnya adalah 64. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Silahkan diulang-ulang lagi sampai paham. Jika belum paham, tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.